A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian kita pada malam hari ini sampai pada juz 2 halaman 45 baris ke-15 dari atas, yaitu kelanjutan hikmah yang 197. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu, min tamamin nikmati alaika ayyarzuqaka ma yakfika wa yamna'aka ma yudhika. Di antara bentuk kesempurnaan nikmat atasmu. Kesempurnaan nikmat loh, Pak. Di orang mendapat nikmat niku biasa. Tapi niki di atas sebuah nikmat adalah kesempurnaan nikmat. Di antara bentuk kesempurnaan nikmat atasmu adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberi sesuatu yang mencukupimu dan menahan sesuatu yang akan mencelakakanmu atau membuatmu melampaui batas dengan sombong dan seterusnya. Kemarin sudah dijelaskan panjang lebar. Nah, kemudian di sini ada satu kisah. Wa dzakara Abu Ibrahim Ishaq bin Ibrahim An-Najibi. Abu Ibrahim Ishaq bin Ibrahim An-Najibi Al-Qurtubi Al-Maliki, beliau berkata, menuturkan rahimahullah ta'ala, menuturkan fi kitab bin Naso'ikh, di dalam kitab An-Naso'ikh yang beliau karang, lahu yang lahu milik dari Syekh Abu Ibrahim. Jadi Syekh Abu Ibrahim ini menulis kitab namanya An-Naso'ikh. Di dalam kitab An-Naso'ikh itu disampaikan, Ani bin Abdi Rabbih. Ya, ada yang baca Abdi Rabbah, tapi ada juga yang membaca Abdi Rabbih. Jadi ada seseorang namanya Ibnu Abdi Rabbi As-Sami yang dari Syam. Summa ad-Dimaski, kemudian tinggal di Damaskus. Anahu, sesungguhnya Ibnu Abdi Rabbi kana aksaro alid Dimashki malan. Jadi yang namanya Ibnu Abdi Rabbi ini adalah orang Damaskus yang paling banyak malan harta bendanya. Sugine mblegedu. Nah, sak Damaskus ya, Pak. Sak Damaskus itu paling sugih. Fakharaja musafiron, pada satu saat dia itu fakharaja musafiron. Dia keluar menjadi musafir, jalan-jalan. Fa'amsa ila janibi nahrin. Maka pada jalan-jalan itu dia sore-sore, sampailah sore-sore itu ila janibi nahrin, sampai pada pinggirnya sungai Berantas. Sungai Berantas nggih teng Kertosono, sanes teng Damaskus nggih. Sungai di sana ngoten. Wa mar'a, dan ada padang rumput di sana. Jadi jani binahrin wa mar'an wa mar'a. Jadi di situ ono padang rumput yang pinggir sungai. Fanazala bihi, kemudian dia berhenti di sana. Qala, kemudian Ibnu Abdi Rabbih niki bercerita, Fasami tu sautan, saya mendengar suara yaksuru hamdallahi ta'ala, yang banyak memuji Allah ta'ala, fi nahiyatil maroji, di sekitar padang rumput. Fattaba'tuhu, maka kemudian aku mengikuti suara itu.
Jadi dia niku di pinggir sungai, sungainya dekat padang rumput, terus kok samar-samar terdengar suara orang yang banyak memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mbok menawi ngoten ya. Suaranya mungkin nggak apik mriko daripada suara kula. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bahwa faitu rajulan malfufan fi hasirin. Bahwa faitu maka aku menemukan rojulan seorang laki-laki malfufan yang terlempit fi hasirin dalam tikar. Fasalam tu alaihi, maka aku kemudian bersalam kepadanya. Fakultu, kemudian aku berkata, Assalamualaikum. Man anta ya Abdullah, siapakah engkau wahai hamba Allah? Fakola, maka orang tersebut menjawab yang terbungkus tikar itu. Rojulun minal muslimin, aku seorang lelaki muslim. Fakultu, kemudian aku bertanya, Ibnu Abdi Robbi tadi bertanya, Fama haluka hadhihi, niki kok ngeten iki pripun? Bagaimanakah keadaanmu yang seperti ini? Kok ngoten nih pripun nih jenengan kan menggurung tikar niku kan aneh toh, Pak. Kola, kemudian dia menjawab, halu nikmatin, keadaan saya adalah kenikmatan. Yajibu alayya hamdulillah alaiha, yang wajib untukku, yang wajib atasku memuji Allah atas nikmat tersebut. Jadi wonge pinggir kali gulung-gulungan tikar, kemudian ditanya, nah niki pripun nek kok ngeten iki? Yo alhamdulillah. Bagaimana keadaan jenengan? Alhamdulillah. Nah kok alhamdulillah nggih, ini adalah keadaan yang menuntut saya memuji Allah, alhamdulillah. Wa kaifa? Lah bagaimana itu? Wa inna ma anta fi khasirin, sedangkan kamu berada di atas tikar. Wong tikaran tok ngono kok alhamdulillah. Nah, intinya kan ngoten. Wong tikaran tok ngono kok alhamdulillah. Qala, kemudian dia menjawab, wa malila ahmadullah taala. Kemudian dia berkata, bagaimana mungkin aku tidak memuji Allah? Waqad khalaqani, padahal Allah sungguh telah menciptakanku. Nah, aku ini gak diciptake Gusti Allah ya ora ono kok gak alhamdulillah. Fa aksana khalqi, dan kemudian Allah dan menjadikanku baik. Wa ja'ala man sya'i maulidi fil Islam. Aku iki diciptake Gusti Allah. Awakku ya wis apik kaya ngene. Wa ja'ala man sya'i wa maulidi fil Islam, dan Allah menjadikanku tumbuh dan kelahiranku di dalam Islam. Di saya itu ya diciptake Gusti Allah, awake lengkap, lahir dari orang tua muslim. Pokoknya asal usul kula niku muslim. Nah, ngoten kok mboten alhamdulillah. Bahkan ditambahin niki, wa albasani, dan Allah telah memberikanku membekaliku al-afiyatah dengan kesehatan fi arkani, di tubuhku. Wasataro alayya ma akrahu dikrahu wa nasyrahu, dan Allah menutupiku ma akrahu, apa-apa yang aku tidak senang untuk disebut maupun disebar-sebarkan. Wong aib kula niku pun disinggahke Gusti Allah. Pun diciptakake Gusti Allah dari dadekke wong Islam, dari keluarga yang muslim, awakku lengkap, terus sehat, terus aib-aibku nggih ditutupi kali Gusti Allah. Ngoten kok mboten alhamdulillah pripun. Faman a'dhamu nikmatan mimman amsa fi mislima ana fihi. Siapakah yang lebih besar kenikmatannya daripada orang yang bermalam dalam keadaan yang sama seperti yang aku alami. Sinten malih sing luwih nikmati luwih gede daripada kula. Ngoten niku malah nantang ya. Jenengan gak ada omahe atape mung sakmono, atapku langit.
Lantai omah sampean sakmono, lantaiku bumi kan ngoten. Gak iso dibantah kok ngene kok angel. Fakultu lahu maka aku kemudian berkata, in ra'aita rahimakallah, jika engkau mau wahai hamba Allah yang dirahmati Allah, antaku mamai untuk berangkat besertaku ilal mangzil ke rumah fa innama nuzulun, dan di rumah itu ada banyak ala nahrin hunaka, ada sungai-sungai, karena di situ ada sungai-sungai di sana. Seperti ini. Baik itu wonge niku pancen senengane pinggir kali. Kula nggih ada omah teng kata omah banyak sungainya juga. Kola orang tersebut menjawab, "Madima." Lah, enten nopo kok dadak ngoten? Kultu lah. Saya menjawab, niki yang menjawab nih Ibrahim tadi nggih. Ibrahim yang bercerita niku. Itu si baminato ami wanut tiyaka ma yugnika an lipsil hasir. Itu siba agar engkau bisa mendapatkan minat to'am dari makanan wanuk tiyaka, dan kami akan memberikanmu mayuknika apa-apa yang mencukupimu andib sil hasir, agar engkau mencukupkanmu andib sil hasir dari memakai tikar, agar engkau tidak perlu beralaskan tikar. Kron dia itu tadi sudah dijelaskan orang sugih sak Damaskus, ngerti uang koyok ngoten niku nggih pengin tolong kan ngoten to. Sampai Arab ditempatkan di villa. Gampangane kan ngoten. Kala maka dia menjawab, "Mali hajatun." Aku ora butuh. Aku tidak butuh seperti itu. Farawattuhu, maka aku merayunya ala ayat tabi'a ala ayat tabi'ani, agar dia mengikutiku. Fa'aba, dan dia tetap tidak mau. Fangsoroftu, kemudian aku pergi. Wakat takosortu fi nafsi, dan aku menganggap bodoh diriku. Wa makot Tuhan, dan aku membenci diriku. Itlam akhlif bidimashki rojulan yukasiruni fi ginan, dan aku membenci diriku karena lam akhlif tidak ada yang menyalibku bidimashki di Damaskus itu rojulan, seorang laki-laki pun, yukasiruni yang akeh-akehan, banyak-banyakan denganku, finginan di dalam kekayaannya. Aku membenci diriku karena diriku itu orang paling kaya saat Damaskus. Wa ana altamisu asyadata, sementara aku itu masih ingin untuk menambah kekayaan. Jadi setelah ketemu orang seperti itu, dijawab aku ora butuh. Kemudian dia itu pulang sambil merenung, dan perenungannya itu akhirnya mendapatkan bahwa dirinya itu orang kaya sak Damaskus, tapi masih ingin tahu. Sementara dia barusan melihat orang yang seperti itu tadi. Alhamdulillah, terus diparingi tempat tinggal saja tidak mau. Fakultu, kemudian aku berkata, aku yang Ibnu Abdi Robbi tadi berdoa begini, Allahumma ya Allah, ini atubu ilaika min su'i ma ana fihi. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku atubu ilaika, bertobat kepadamu, min su'i ma ana fihi, dari jeleknya sesuatu yang aku ada di dalam. Fabitu, maka saya semalaman layak lamu ikhwani, yang teman-temanku tidak tahu, ma'ajma'tu alaihi, yang telah aku niatkan, ya, sepakati di dalam diriku. Falamma kana minas sahari. Jadi malam niku mikir tobat nang Gusti Allah, kemudian
Teman-temanku itu tidak tahu apa yang aku niatkan karena dia ingin pergi. Falam maka minas syahari, dan tatkala sahur, waktu sahur, rohilu kanahwi irhal tuhum fi mamato. Nah, kemudian pada waktu sahur teman-temanku itu berangkat sebagaimana mereka berangkat fi mamado di hari-hari yang lalu. Waqaddamu ilayya dabati fasyaraf duha ila damsyik. Kemudian aku pergi dengan kereta itu ke Damaskus. Wakultu, dan kemudian aku berkata, ma ana bisyadiqin fit taubah. Dan aku berkata, ma ana bisyadiqin, aku ini enggak jujur fit taubah, enggak sungguh-sungguh di dalam taubatku. In madaitu ila mutajari, kalau aku terus kembali ke tempat perdaganganku. Aku wis tobat tapi kok pingin terus bisnis ngoten. Wong wis sugih kok pingin nambah terus yang ibaratnya ngoten. Fasa'alanil qaum, maka bertanya padaku kaum, banyak orang. Fa'akbartuhum, maka aku menghabarkan kepada mereka. Wa atabuni alal mudiyyi, dan mereka mencaciku, mencelaku karena aku terus berjalan pergi. Fa'abaitu, aku mengabaikan mereka. Jadi saya itu enggak mau berangkat ke tempat perdagangan terus aku bercerita kepada mereka-mereka itu, mereka-mereka karyawan-karyawan, pegawai-pegawainya gitu. Mereka malah kemudian mencela. Tapi aku wis pokoknya aku ngene. Pokoknya aku wis gak gelem bisnis maneh. Falama qadima Dimashq, kemudian saat sampai di Damaskus, wado'a yadahu, kemudian lelaki tersebut menaruh tangannya yata soddaku bimalihi, untuk bersedekah dengan hartanya. Fama zala yufarrikuhu fi sabilil khairat, dan itu ia lakukan terus, dan ia terus menyedekahkannya di jalan kebaikan. Hatta uhtudiro, sampai ia itu meninggal. Fama wajadu indahu illa qadra samanil kafani, dan orang-orang teman-temannya itu tidak mendapatkannya di sisinya illa qadra samanil kafani, kecuali seharga kain kafan. Jadi dari orang yang terkaya di Damaskus, setelah pengalaman di pinggir sungai itu, dia tidak bekerja lagi, tapi kerjanya adalah bagi hartanya. Hartanya dibagi terus sedekah untuk jalan kebaikan. Sampai dia kemudian meninggal, dia tidak punya apa-apa kecuali seharga apa yang untuk beli kain kafan. Zada ghairu Abi Ibrahim, selain Abu Ibrahim tadi ada yang menambahkan. Wakana yakulu, yang ghairu Abi Ibrahim itu menambahkan begini, yakni Ibna Abdi Rabbah al-Madhkur. Wallahi demi Allah, lau anna nahrakum, kalau sesungguhnya sungai kalian, yakni Nahra Dimashqi, yang dimaksud adalah sungai di Damaskus, salah dahaban, itu mengalirkan emas, majaros ma kharajtu ilai, aku tidak akan keluar menuju sungai itu. Sampai-sampai orang yang Ibnu Abdi Rabbi tadi itu mengatakan begini, seandainya sungai-sungai di Damaskus itu mengalirkan emas, aku tidak bakalan keluar menuju sungai itu. Wala akhadtu, dan aku tidak mengambil syai'an minhu, sesuatu pun dari emas itu, dari sungai itu. Walau kilali, dan kalau diucapkan kepadaku, man masyahadal amuda mata, barang siapa yang menyentuh tiang ini, mata, maka dia mati. Lakumtu ilaihi, maka aku akan berdiri di pilar
di pilar itu, wa anak tuhu, dan aku akan memeluk pilar itu, syauqon, karena rindu ilallah wa rasulihi, rindu kepada Allah dan Rasulnya. Nek nyeritakake orang-orang hebat seperti itu, ya keadaannya seperti itu, hampir sama dengan kisahnya Robi'ah al-Adawiyah. Itu dilamar Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu kan terkenal ulama normal, nggih ngajar, punya murid banyak. Ini dikenal. Tapi Robi'ah al-Adawiyah itu dilamar oleh Hasan al-Basri, nggak mau. Ya karena saya kadung mencintai Allah. Dan karena saya cinta Allah, saya menganggap kalau saya itu mengikatkan akad dengan orang lain, maka saya akan berkurang waktu saya untuk Allah. Kalau orang itu sadar, kekayaan saya ini akan memperberat diri saya di akhirat. Maka untuk meringankannya adalah ya tak sedekah ke, kata piye. Dalam pengertian kewajibannya sudah dilaksanakan, Pak. Kewajibannya yang sudah dilaksanakan itu pripun? Nggih. Gampangane bojone anake niku nggih mboten diterlantarkan gitu. Karena menelantarkan anak istri itu juga pelanggaran. Daripada gue tuku audio, Mercy wae lah. Enggak sing daripada tuku Mercy ya Nisorea lah kan gitu tuh. Lah liyane nggo apa? Gue iso takok. Lho anak bojone, anak bojoku wis duwe kabeh. Wis duwe tak kei penter kabeh kok penter apa sing Pajero kabeh kok. Apa ning? Nah, wis duwe maneh lho nggo apa? Ya sing sampe kono. Sing urung sampe ya sik dolek wae walaupun nang omahe ana sak karung emas. Lah gitu. Berarti orang sampai ya sampai ya mengono. Sik ndalek terus. Boleh enggak, Pak? Ya silakan. Enggak dilarang gitu loh. Tapi memang ada tanggung jawabnya. Orang sedekah itu ya akan dibalas oleh Allah. Orang yang selalu mengumpulkan harta ya akan dibalas oleh Allah. Semuanya seperti itu. Nggih, Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Ngeten niki nggih, bukan hanya sebuah kisah, enggak ada dasarnya. Karena ada seorang sahabat Nabi, namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari niku kan pada satu saat pada waktu perang Tabuk, itu perjalanannya panjang, kondisinya panas, tempatnya gersang, terus musuhnya nggih kuatah, pasukan Romawi musuhnya. Nah, termasuk yang ikut berangkat itu Abu Dzar. Hanya saja Abu Dzar niku punyanya itu untanya boten saged satset ngoten lho, Pak. Untane kalah kali liyane. Sehingga untanya niku berjalan lambat sehingga tertinggal rombongan. Kemudian hal tersebut sampai kepada cerita itu sampai kepada Rasulullah. Rasulullah dawuh pada waktu mendengarkan cerita para sahabat yang lain tentang Abu Dzar. Rasulullah dawuh ngeten. Biarkan dia, jika pada dirinya terdapat kebaikan maka Allah akan menyusulkannya kepada kalian. Jika tidak maka Allah akan menghibur kalian daripadanya. Tak lama setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di satu jalan. Salah seorang pasukan itu melihat bayangan hitam. Kemudian berkata, wahai Rasulullah, ada orang yang berjalan kaki sendirian. Rasulullah kemudian bersabda, dialah Abu Dzar. Ketika orang-orang telah melihatnya, mereka berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, betul ya Abu Dzar. Rasulullah kemudian bersabda, semoga Allah merahmati Abu Dzar yang berjalan kaki sendirian,
mati sendirian dan dibangkitkan sendiri. Nah, niki ternyata ya Rasulullah diparingi pirsa. Nanti Abu Dzar itu matinya sekarang berjalan sendirian, nanti meninggalnya juga sendirian dan dibangkitkan sendirian. Jadi Abu Dzar niku Bapak sebagaimana dikisahkan oleh Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat kecil. Sahabat kecilnya Rasulullah pun sepuh umur 60-an, Abdullah bin Mas'ud umur sekitar 10 atau 12 tahun. Si kecil. Tapi termasuk salah seorang sahabat yang dianggap utama walaupun kecil karena ilmunya banyak. Nah, beliau niku Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma niku pernah berjalan di musafir gitu. Niku menemukan jenazah. Menemukan jenazah yang hanya ditemani oleh istrinya. Nah, kemudian istrinya niku bilang kepada rombongan itu, belum tahu kalau itu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini Abu Dzar, ya sahabat Rasulullah. Untuk itu tolonglah kami menguburkannya. Lalu kemudian dikuburkanlah oleh Abdullah bin Mas'ud dan rombongannya. Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwasanya dia tidak melihat apa-apa kecuali jenazah yang ada di tengah jalan. Dan ya nggak punya apa-apa, mboten enten napa-napa. Kalau di film itu yang pernah saya lihat nih, nggih gubuk di tengah gurun, ditemani istrinya, tempat tidur dengan baju yang dipakai itu. Niku enter film ya Pak, film Abu Dzar. Entah yang buat niku yang jelas bukan orang Indonesia nih. Kalau orang Indonesia kan biasanya cerita saja. Kalau itu film, seperti film Umar kayak gitu itu filmnya. Nah, itu ya nggak punya apa-apa. Nah, kemudian Abdullah bin Mas'ud niku sampai nangis melihat begitu itu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar. Beliau bersabda, Abu Dzar yang berjalan kaki sendirian, meninggal sendirian dan dibangkitkan sendirian. Itu kisah-kisah yang luar biasa, keteguhan-keteguhan yang diperlihatkan sahabat Nabi, para ulama-ulama, pendahulu-pendahulu kita yang luar biasa. Itu orang-orang yang zuhud. Namun, niki sahabat Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa zuhud niku nopo kudu miskin. Boten. Sugih kantuk. Tapi bukan untuk enak-enakan, sombong-sombongan. Boten. Sahabat Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa yang namanya zuhud itu tersimpul dalam 2 kalimat dalam Al-Quran, yaitu supaya kamu tidak bersedih karena apa yang lepas dari tanganmu. Zuhud itu adalah tidak sedih karena apa yang lepas dari tangan dan tidak bangga dengan apa yang didapatkan. Niki Quran surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Khususnya ada di 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likaila ta'syau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Yang demikian itu kami tetapkan agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira
terhadap apa yang diberikannya kepada. Jadi mboten saged ngebabi hikmah ini tadi, hikmah yang ke-197 bahwasannya kesempurnaan nikmat atasmu adalah saat Allah memberikan cukup kepadamu dan mencegah sesuatu pemberian yang akan menyebabkanmu durhaka atau melampaui batas. Itu mboten saged ngebabi hal seperti itu nek orang itu belum saged nerima. Karena orang niku akan sulit neriman kalau masih pingin ngumpul-ngumpul. Gitu? Ngumpul-ngumpul, pingin sugih terus. Walaupun sugih tetap pingin sugih. Walaupun miskin tetap pingin sugih. Miskin pingin tetap sugih, sing sugih pingin tetap sugih. Napa? Nggih krana dereng trima. Nek wong trima niku sing sugih ya tentu banyak syukurnya, banyak sedekahnya. Yang miskin mboten nelongso. Cukup. Walaupun miskin tapi cukup. Karena apa? Karena cukup itu rasa. Nah, nuwun sewu zaman sakniki lho, Pak. Zaman sakniki sebetulnya orang makan 2 kali niku cukup toh? Apa sing barai mboten cukup? Pingin. 10.000 cukup toh, Pak? Mboten 10.000, Pak, 7.000 mawon enten kok. Gitu. Wong sak sayur sak nasi. Omah ya wis duwe. Nyekolake anak ya ono. Dilalak ya ono wae ngono. Tapi nek diarep unggahke titik ngono, pengin seneng sing duwe ya pengin lah sing duwe titik mana ya ora iso. Tapi kalau tetap ngongso ya malah tidak akan terpuaskan. Nah gitu. Kalau tetap ngongso terus maka nggak terpuaskan. Niki sanes kemudian wah Pak Lukman ngajarke santai-santai wis bukan. Kalau masalah kerja itu lain. Kerja itu ya gunakan akal, pikiran, perasaannya sebaik-baiknya. Sapol-pole. Karena perintah Allah. Perintah Allah itu namanya kalau bekerja menerima amanah itu ya sebaik-baiknya. Nah gitu. Kalau masalah nanti rezeki ya seperti tadi. Tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu, diberikan Allah kepadamu. Al-Hadid ayat 23. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu terkenal kaya sekali. Begitu hijrah ke Madinah, tidak memiliki harta sepeser pun. Namun tak lama kemudian beliau menjadi orang paling kaya se-Madinah. Coba bayangkan. Hijrah di Madinah, ini sebentar lagi 1 Syuro loh nih, 1 Muharram. Nah, ini hijrah. Kan? Hijrah ke Madinah itu sahabat Abdurrahman bin Auf itu enggak memiliki apa-apa. Tetapi menjelang akhir hidupnya beliau mewasiatkan agar sebagian hartanya dibagikan kepada 100 ahli Badar. Ahli Badar berarti yang ikut perang Badar niku dibagi yang masih hidup. Masing-masing mendapat jatah 400 dinar. Dinar kali dirham niku gede pun dia, Pak. Gede dinar. Wis pokoknya akeh lah ini. Selain itu, masing-masing 400 dinar. 400 dinar itu nek sak dinar yang mboten salah niku sekitar 4 sampai 6 gram. Emas. Pinten berarti? 5 juta. 5 juta ping 400 pinten? 2 miliar. Berarti setiap orang ahli Badar itu kinten-kinten dapatnya 2 miliar dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Ping 100 ahli Badar. Berarti duitnya 2 miliar ping 100 200 miliar. Ini tasik kirang.
Selain itu beliau juga memiliki 1.000 budak yang dibebaskan. 1.000 Pak budak ya. Budak loh Pak. Budak niku sanes pegawai loh. Budak niku ya hidupnya ditanggung yang punya budak. Tal. Niku arep didol nggih payu namine budak. Beliau memiliki 1.000 budak yang dibebaskan, 1.000 onta, 100 kuda, 3.000 domba. Niku disodakokan misalnya. Niku sahabat Abdurrahman maaf niku nggih wedi. Karena memang beliau tahu tanggung jawabnya banyak. Setiap harta yang ada di tangannya kan ditanya dari mana, dikeluarkan kemana. Nah kita berarti takonane panjang iki aku gak mlebu-mlebu surga iki. Niku wedi ngoten. Nggih. Jadi Al-Hadid 23. Bukannya tidak megang apa-apa, tapi tidak terpengaruh. Ini kalau disimpulkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Al-Munqidh Minadh Dhalal, beliau berpendapat begini. Zuhud itu adalah menghilangkan keterikatan hati dengan dunia. Bukan berarti tidak ada dunia. Menghilangkan keterikatan dari hati. Menghilangkan keterikatan hati terhadap dunia. Bukan tidak ada atau menghilangkan dunia. Niku zuhud. Nah niku ciri ini gak gampang. Nah nek duwe anak, duwe bojo, sementara kita punya uang, anaknya karo bojone ora dikai. Ayo terus pripun? Berarti itu kan adalah anak dan istri kan tanggung jawabnya. Kecuali nek gak duwe. Wong jenenge gak duwe, yo golek bareng lah. Oh, anake sekolah SPP ini ditunda padahal duwe duit. Ya apa? Sik tak depositoke. Iki yo piye? Nah, sekolahan niku ora bayar gurune apa ya? Itu ciri orang kaya yang benar itu seperti itu. Zakatnya dibayar, empati kepada keadaan sekelilingnya, mboten emanan. Mboten eman itu dalam pengertian untuk kebaikan. Bahkan yang seorang pendiri, ya dianggap pendiri gitu. Pendiri Tarekat Syadziliyah itu juga sangat kaya, bahkan karena kekayaannya keretanya itu mawon banyak perhiasan emasnya ngoten. Jadi di mana-mana di keretanya itu ada emas, bahkan ada yang mengatakan di sepuh itu emas. Tiang gini cete ku emas gak makan. Dan beliau berdoa begini, Syekh Abu Hasan Asy'ari, ya Allah luaskanlah rezekiku di dunia dan janganlah ia menghalangiku dari akhirat. Jadikanlah hartaku pada genggaman tanganku dan jangan sampai ia menguasai hatiku. Nggih niku hikmah yang ke-197. Kemudian Saibnu Athaillah niki hikmah berikutnya 198. Liyakilla ma tafrahu bihi yakilla ma tahzunu alaihi. Liyakilla ma tafrahu bihi yakilla ma tahzanu alaihi. Semakin sedikit Anda bersuka cita, semakin sedikit pula Anda bersedih. Atau bisa diterjemahkan begini. Tatkala berkurang apa yang membuatmu bahagia,
tatkala berkurang apa yang membuatmu bersukaria, maka berkurang pula apa yang membuatmu sedih dan gelisah. Kan gitu. Nggih, intinya niku nek wong seneng banget niku berarti nafsu apa gejolak jiwanya kan mendhuwur itu, seneng. Nek sedih berarti udun kan ngoten. Nek tenang niku pripun? Nek enten ngeten, enten ngeten. Nek tenang berarti kan ngeten ta, Pak? Berarti nek pas seneng boten bergejolak, nek pas sedih boten sangat mudun. Itulah namanya jiwa yang mutmainnah, tenang. Boten bergejolak. Nesu ya dibantingi apa sing perlu sing iso dibanting dibanting. Nggih mboten ngoten. Eh, Saweneng nggih mboten berlebihan. Biasa mawon. Syekh Ibnu Abbad kala Syekh Ibnu Abbad nggih niki Syekh Ibnu Abbad mensarai ngeten niki. Darul mafasidi anil uqala ahammu min jalbil masalih. Darul mafasid menolak keburukan bagi orang yang berakal itu ahammu lebih penting min jalbil masalih daripada menarik kemaslahatan. Bagi orang yang berakal, menolak kejelekan itu lebih penting daripada menarik kemaslahatan. Oleh karena itu, kalau takwa niku kan ada yang mengatakan seperti ini. Takwa itu yang pertama dilakukan adalah menjauhi ke larangan Allah. Niku riyen. Jauhi larangan Allah. Baru laksanakan perintahnya. Walaupun tidak mutlak seperti itu. Mengapa kok tidak mutlak? Dalam pengertian begini. Seseorang niku agar bisa menjadi lebih baik. Niku kan berbuat baik. Bahasanya ngeten gampang ini. Lho niku kan tuh bahasa ngeten. Kalau kita itu menanam padi, rumput pasti juga tumbuh. Pernahkah kita menanam rumput itu? Enggak. Tapi rumput itu mesti ikut tumbuh. Coba tanam rumput. Enggak akan tumbuh padi. Jadi kalau orang berbuat baik, maka menanam padi itu pasti akan enten sing elek. Sing elek niku sing nggodha. Salat, salat saya mau salat. Ora usah salat. Salat itu ya kala-kala wae lah. Ya wis 3 waktu sedina wis apik. Ora ya 5 dina. Walah kan dudu ustad ya, dudu kiai kok salate mempeng. Ono wae kudu, Pak. Ya padahal salat iku kudune kan 5 waktu. Ya kan? Ah, mbok kiai, mbok ulama, mbok ustad ya salat ya tetep 5 waktu. Pedagang, petani ya kabeh kudu 5 waktu. Ten mawon sing Buddha niku selalu ada. Nah, kalau kita itu berbuat baiknya niku surga. Niki dhisik pundi antara dhuwure pari kali dhuwure rumput. Mboten. Nek kalau kita niku berbuat baik terus, surga berbuat baik, nanti insya Allah, nah ini juga akan tinggi. Nah rumput ini kan meninggi terus. Nah, biar bisa ini tingginya lebih cepat, rumputnya ganti dirawat, sing elek-elek gitu. Tapi kalau sejak awal kita itu sing elek-elek niku diresiki terus kita menanam, maka tumbuhnya lebih cepat. Walaupun dia akan tumbuh lagi, Pak.
Mboten selesai niku. Nah kita terus begitu. Niku menurut Syekh Ibnu Abbad bahwasannya menghindar atau menolak keburukan itu lebih baik, lebih penting daripada menarik manfaat. Niku maksudnya ngeten. Kak, mana sih yang didulukan ngeten? Nah, ngoten lho, Pak. Yang didulukan yang mana? Yang menolak keburukan dulu. Gelas nek enten racune diresiki dulu baru diisi kopi atau langsung diisi kopi. Nah, ibaratnya ngoten niku. Nggih. Nggih, niku sak kalimat mawon sing 198 nggih ya. Niki kula seneng ya macam ini. Liyakilla ma tafrahu bihi yakilla ma tahzanu alaihi. Semakin sedikit Anda bersuka ria, semakin sedikit pula Anda bersedih. Atau tatkala berkurang apa yang membuatmu bersuka cita, maka berkurang pula apa yang membuatmu sedih. Ya, untuk malam hari ini cukup. Mari kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.